music. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Erna Bayu, DCal Demin. Saat ini saya ada di Puskesmas Via Popi. Puskesmas ini diketuai atau dikepalai oleh seorang yang luar biasa, seorang perempuan yang tangguh dan cantik. Kita akan ngobrol banyak dengan ibu yang cantik ini. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ibu, berapa lama ibu mengepalai di puskesmas ini? Saya menjadi kepala puskesmas dari tahun 2020. 2020. Berarti udah 3 tahun ya. Oke. Baik, ternyata ibu sudah 3 tahun menjadi kepala puskesmas. Saya ingin menanyakan gambaran dari puskesmas ini, kasus-kasus yang saat ini sering dihadapi, dan program-program unggulan yang sedang dijalankan. Silahkan ibu. Terima kasih. Jadi kami adalah Puskesmas Via Popi, Puskesmas Rawat Jalan. Kemudian kami melayani penduduk kurang lebih 9 ribuan penduduk di wilayah Rote Tengah, termasuk wilayah puskesmas di kategori daerah pedesaan ya dan terpencil. Kemudian untuk kasus-kasus yang kalau kematian ibu di tren 5 tahun terakhir ini kita 0. Kematiannya 0. Nah, yang kalau kasus-kasus yang lain, yang kalau untuk apa ya tingkat kayak batuk pilek paling ya seperti itu sih, tidak terlalu yang banyak terjadi batuk pilek dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kasus-kasus malaria, demam berdarah masih suspek, masih dicurigai, tapi memang belum ada kepastiannya untuk 2 tahun terakhir ini. Mungkin itu. Program unggulannya? Oh ya, jadi memang kita ada program prioritas yaitu bagaimana mengeliminasi kematian ibu dan anak dan juga stunting. Ya, karena memang itu hal yang sangat mempengaruhi bagaimana kita menghasilkan generasi yang berkualitas. Ya, kita akan menanyakan tentang stunting. Stunting ini bukan hanya menjadi masalah di puskesmas ini, namun juga jadi masalah besar di Kabupaten Rote, Provinsi NTT, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Yang ingin saya tanyakan adalah, awal ibu menemukan kasus stunting itu di masyarakat ibu ada berapa persen, dan setelah ibu treatment sekarang jadi berapa persen ibu? Untuk stunting di tahun 2022 memang dari jumlah sasaran 786, angka stuntingnya itu adalah 99, jadi ada 13%. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2023 sekitar 1%, jadi dari 13% menjadi 13,9. Jadi dari 99 menjadi 108 yang stunting. Jadi belum ada penurunan ya? Ya, jadi penurunannya memang di 3 tahun terakhir memang penurunan, tetapi di 2022 ke 2023 terjadi peningkatan 1%. Jadi ada penurunan, setelah itu ada peningkatan lagi. Beberapa waktu yang lalu melalui seminar-seminar saya memberikan suatu temuan. Sebetulnya kalau saya bilang ini teori lama, tapi karena tidak biasa didengungkan maka bisa dianggap ini sesuatu yang baru. Jadi temuan culture yang mempengaruhi masyarakat setempat terkait dengan minum-minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini bapak-bapak ini layaknya rokok ya. Jadi mereka tuh hal yang biasa. Yang jadi pertanyaan, apabila seorang ibu hamil atau catin atau remaja yang siap untuk hamil dan tanpa disadari mereka mengkonsumsi alkohol di dalam fase kehamilannya, anak yang dilahirkannya ciri-cirinya mirip dengan stunting. Kita sebut sebagai fetal alcohol syndrome. Nah, ciri-cirinya mirip sekali. Ada postur tubuh yang kecil, kemudian kognitif yang rendah, beberapa bentuk yang spesifik. Nah, ini seakan-akan mirip. Nah, jadi
kalau menurut saya nggak ada salahnya ibu-ibu yang hamil ditanya apakah selama fase kehamilan dia mengkonsumsi alkohol atau tidak. Pada stunting kita ditakutkan ada penurunan intelijensi, ya, kognitif, afektif, psikomotorik menjadi terganggu. Nah, harapannya di dalam stunting yang ada di puskesmas ini itu murni stunting, bukan karena satu faktor tambahan yaitu adanya kejadian fetal alcohol syndrome. Nah, menurut Ibu, dengan culture yang seperti ini, apa memungkinkan ibu-ibu hamil di sini juga mengkonsumsi alkohol barang seteguk atau 2 teguk? Mungkin kalau dari hasil kami mungkin pemeriksaan dan anamnesis selama ini memang belum ditemukan adanya ibu-ibu dengan riwayat alkoholik. Tapi kalau kemungkinan pasti bisa jadi ada kemungkinan ke sana. Mungkin benar sekali apa yang dikatakan Ibu tadi bahwa Ibu pentingnya memang untuk mengedukasi dan memang menanyakan. Jadi untuk si Ibu tetap harus diberikan edukasi atau diberikan hal-hal yang memang harus dihindari untuk mencegah terjadinya kasus tadi yang memang fetal alcoholic syndrome yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang si bayi, si anak nantinya. Tadi saya juga sempat dapat selentingan bahwa stunting ini juga dibantu upayanya untuk menurunkan oleh bapak asuh, ibu asuh, kakak asuh dari dinas sektoral dan dari lintas-lintas tokoh masyarakat, ya, mungkin lintas program, lintas sektoral. Nah, tadi saya juga sempat ada bisik-bisik ini tentang aplikasi. Ibu bisa jelaskan itu aplikasi apa dan bagaimana efektivitasnya? Kita punya aplikasi, ini inovasi dari Dinas Kesehatan yang memang sistem support yang untuk bagaimana kita mengeliminasi kematian ibu dan anak. Jadi dari sistem aplikasi Mama Boy ini, semua kondisi ibu hamil, terus kondisi ibu bersalin, dan bagaimana si bayi itu terinformasi kepada semua pihak lintas sektor dan pengambil kebijakan untuk ini menjadi sebuah data yang menjadi dasar bagaimana kita harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan ibu dan bayi ini. Iya. Ternyata aplikasinya namanya Mama Boy dan ini aplikasi yang tentunya luar biasa. Satu pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana kesan dan pesan Ibu terhadap mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia yang praktek di puskesmas ini? Kesan saya ini sangat baik sekali karena dengan prakteknya mahasiswa IIK Strada di puskesmas POPI itu juga menambah banyak ilmu baru yang bisa di-sharing kepada teman-teman di sini, teman-teman kebidanan. Jadi dengan update ilmu dan yang teman-teman kita juga di sini yang mungkin udah lama tidak refresh tentang keilmuan bisa mendapatkan referensi terbaru dari teman-teman, dan kami juga sangat terbantu dengan adanya mereka. Banyak hal-hal yang mereka lakukan di dalam puskesmas ini, baik itu secara kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan bermutu ke depannya. Ya. Jadi saya harapkan mungkin nanti ke depannya masih ada mahasiswa IIK Strada yang akan praktek di sini, dan mungkin dari kami yang masih ingin melanjutkan pendidikan bisa melanjutkan pendidikan di IIK Strada. Baik Ibu, terima kasih atas percakapannya pada pagi hari ini. Semoga percakapan ini akan menjadi manfaat buat kita semua. IIK Strada hebat dan luar biasa.
Kali ini saya bertemu dengan bidan koordinator atau BIKOR. Nah, di sini saya ingin menanyakan pelayanan apa saja yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dari IIK Strada di Puskesmas yang luar biasa ini. Dilakukan di sini ada pemeriksaan ibu hamil, pelayanan KB, ini persalinan dan juga nifas untuk kebidanan. Kalau saya boleh tahu, jumlah bidan yang ada di sini berapa? Baik itu bidan desa, bidan kontrak, bidan ASN, atau mungkin di sini juga ada bidan sukarela? Total bidan di kami ada 22 orang, tapi yang 2-nya sekarang ada sementara kuliah, jadi sisanya 20 orang. Itu sudah termasuk bidan PNS dan kontrak, sedangkan sukarela tidak ada di kami. Baik saudaraku yang terkasih, tentunya kita berharap teman-teman dari Puskesmas ini akan melanjutkan pendidikan ke IIK Strada, di mana IIK Strada merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki jurusan mulai dari D3 hingga S3. Saya menanyakan kesan-kesan Ibu terhadap adanya praktek profesi di IIK Strada, apakah ini menarik hati Ibu untuk supaya Ibu bisa kuliah juga di sini? Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah hadir di sini. Semoga kedepannya saya dan teman-teman di sini bisa bergabung di kampus Ibu dan kami bisa berkuliah di sana. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih saudara yang terkasih. Kita akan jumpa lagi dengan petugas yang lain. Salam sukses. Kali ini kita berjumpa dengan seorang dokter yang luar biasa yang melayani di Puskesmas ini. Nah, dokter, yang ingin saya tanyakan kali ini, kasus-kasus apa yang banyak terjadi di Puskesmas ini? Kasus secara umum atau secara umum? Oke, baik. Untuk di Puskesmas kami, penyakit-penyakit tidak menular seperti hipertensi atau diabetes masih cukup banyak kita temui di sini karena mungkin pola hidup masyarakatnya yang masih kurang ya Ibu ya untuk teredukasi. Terus kemudian pasien kasus infeksi di saluran pernapasan bagian atas itu juga lumayan sering kami temui di sini. Secara keseluruhan seperti kayak hampir tiap hari kita bisa ketemu dengan pasien-pasien yang batuk pilek, pasien-pasien yang demam-demam batuk pilek itu masih cukup sering kita temui di sini. Untuk kasus KIA bagaimana? Kalau untuk kasus KIA kebanyakan memang kasus-kasus yang normal, cuman untuk yang kasus yang komplikasinya cukup berat, kami pernah dapat preeklamsi berat, itu juga pernah. Dokter, saya tanyakan satu lagi untuk kasus KIA, karena tadi saya sempat bertemu dengan seorang ibu yang kakinya mungkin menderita alergi, bukan hanya kaki, tapi setelah saya lihat tangan, lutut, paha, bahkan hingga selangkangan, hingga telapak kaki, dia mengalami gatal-gatal dan bahkan bernanah. Nah, katanya dia merupakan pasien tetap untuk poli ini. Tapi waktu saya tanya bahwa apakah kasus itu dia alami setiap kali hamil atau tanpa hamil pun dia ada alergi seperti itu, katanya pada saat hamil saja. Mungkin Ibu bisa sedikit bantu bagaimana penanganannya untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau saya pribadi sih mungkin belum pernah ya Ibu ya ketemu dengan pasiennya, mungkin dengan dokter yang sebelumnya. Pada umumnya untuk kasus-kasus pasien dengan alergi pada ibu hamil memang lebih sering kita pengobatannya adalah terapi topikal. Jadi yang pertama untuk pengobatannya kita terapi dulu yang topikal, salep-salep yang aman untuk ibu hamil. Kalau memang tidak berefek, efeknya kurang bagus, bisa kita kasih dengan obat-obatan juga, tetapi dipertimbangkan dengan kondisi kehamilannya, baik atau tidak gitu.
Kemudian mungkin itu dari obat-obatan. Kalau untuk terapi non farmakologisnya, kita bisa gali lagi lebih lanjut pola hidupnya seperti apa, kebersihannya bagaimana, kemudian pemicu alerginya apa. Kalau memang karena alerginya, kita gali lebih lanjut faktor-faktor penyebab muncul gatal-gatal itu. Kalau memang ada alerginya, kita sarankan untuk hindari pemicunya yang pertama. Kemudian diedukasi lagi untuk pola hidup bersih dan sehat, higienisnya juga kita edukasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kemungkinan dia bisa muncul gatal-gatal itu seperti apa, mungkin seperti itu. Dan juga mungkin bisa koordinasi juga dengan bagian counseling ya Ibu ya, untuk turun ke rumahnya, survei kondisinya seperti apa biar kita lebih tahu lagi. Saudaraku yang terkasih, ternyata di sini penanganannya bisa beragam cara dan langsung ke masyarakat di bawah. Jadi langsung masuk ke rumah-rumah untuk melihat siapa tahu faktor pemicu justru dari rumahnya. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Saat ini kita bertemu dengan seorang dokter yang luar biasa yang menjadi dokter mulai tahun 2015. Nah, cukup lama, tentu pengalamannya sudah banyak sekali ya di rute ini. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada dokter siapa? Marhisem Beo. Jadi ini khas nama-nama dari NTT, betul ya? Baik, dokter, yang ingin saya tanyakan adalah kasus-kasus apa yang dokter tangani saat ini di Puskesmas Rute ini, dokter? Baik, terima kasih. Mungkin kalau kasus-kasus bayi balita paling sering datang itu dengan keluhan batuk dan demam. Jadi bisa dibilang paling banyak itu ISPA, kemudian berikut ada pneumonia juga. Itu yang paling sering sih. Kalau yang dewasa juga sama ISPA, tapi ada yang sekarang kebanyakan sekarang mulai darah tinggi, hipertensi. Non menular. Ya, penyakit tidak menular, PTM. Jadi saat ini yang lagi musim di beberapa puskesmas juga sama adalah PTM, penyakit tidak menular. Nah, apa yang dilakukan supaya PTM ini angkanya tidak naik, dokter? Kan tentunya Anda memiliki formula yang luar biasa untuk masyarakat. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman pemirsa. Untuk formula tentu kita pakai dari Kemenkes. Kalau Kemenkes kan bilang PTM itu kita bisa cegah dengan cerdik. Ya. Cerdik itu adalah singkatan, jadi ada cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas, dan seterusnya. IIK Strada Indonesia hebat dan luar biasa.